Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ketidaksukaan setan dengan suara azan. Sampai-sampai setan berusaha agar tidak mendengarnya dengan cara yang cukup hina menurut pandangan manusia, yaitu dengan mengeluarkan kentut dan suaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dikumandangkan azan untuk sholat, maka setan lari, dan ia memiliki suara kentut sampai ia tidak mendengar azan. Jika selesai azan, maka ia datang kembali, sampai jika diikomatkan untuk sholat, maka ia akan lari lagi sehingga selesai ikomat, maka ia datang kembali sehingga membisikkan, mengganggu antara seseorang dengan hatinya." Setan berkata, "Ingatlah ini dan itu, untuk sesuatu yang belum pernah ia ingat sebelumnya, sehingga seseorang itu berada dalam keadaan tidak tahu jumlah rakaat sholatnya." Ibnu Razab menjelaskan, hadis ini menjelaskan dalil keutamaan azan dan setan lari dari azan sampai-sampai setan mengeluarkan kentut agar tidak mendengar azan. Sama saja halnya ketika azan dan iqomah, setan juga lari. Menurut Syekh Al-Utsmain, sesungguhnya azan adalah media pengusir setan. Azan membuat setan lari sambil kentut. Artinya, dia panik sehingga mengeluarkan bau dari duburnya. Setan itu bisa mendengar dan melarikan diri dari zikir kepada Allah. Muslim merindukan azan dan memenuhi panggilannya. Seorang muslim yang beriman akan tahu keutamaan azan. Mereka akan rindu dan sangat senang. Sampai-sampai akan saling berebut dan jika perlu melakukan undian karena tahu keutamaannya. Perhatikan hadis berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan mengundinya." Hadis riwayat Bukhari. Azan adalah penanda masuknya waktu sholat dan amalan yang terbaik adalah sholat di waktunya. Sebagai penyeru sholat, muazin dipuji oleh Allah sebagai orang yang paling baik perkataannya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, yang berserah diri." Quran Surat Fussilat ayat 33. Muazin juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepercayaan umat manusia, sedangkan imam sebagai penanggung jawab sholat. Rasulullah pun mendoakan secara khusus kepada muazin agar diberi ampunan karena perannya dalam sholat. Tak hanya itu, seorang muazin juga akan diberikan pahala berlipat ganda. Sampai-sampai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seandainya manusia mengetahui seruan azan, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali lewat undian, niscaya mereka akan berundi." Seorang muazin sampai membuat bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penyeru sholat pun akan diberikan ampunan dari Tuhannya dan dijamin masuk surga. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyaksikan orang-orang yang mengumandangkan azan dan iqomah karena rasa takut. Allah pun telah memberikan ampunan kepada hambanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau ulangi 2 kali, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan urutan. Berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hendaklah kita malu terhadap seorang sahabat yang buta yang tidak ada penuntun ke masjid, tetapi ia tetap diperintahkan sholat berjamaah ke masjid jika mendengar azan. Bagaimana dengan kita yang matanya sehat? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang buta pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berujar, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah, maka beliau pun memberikan keringanan kepadanya. Ketika orang itu beranjak pulang, beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan sholat?" "Iya," laki-laki itu menjawab. Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Memenuhi azan merupakan perintah Allah dalam Al-Quran agar sholat berjamaah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat,
tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, makna firman Allah rukulah beserta orang-orang yang ruku, faedahnya yaitu, tidaklah dilakukan kecuali bersama jamaah yang sholat dan bersama-sama. Demikian sahabat muslim semuanya, semoga artikel ini bisa bermanfaat. Subhanaka, Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.